نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita awali taklim ini dengan sama-sama menghafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah rahimakumullah, materi masih melanjutkan dari apa yang saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, yaitu berkaitan dengan manajemen husnul khotimah. Untuk kita bisa akhir dengan baik, untuk kita bisa menjadikan mati enak, gitu kira-kira. Kita jangan hanya berpikir bagaimana agar hidup enak, itu mesti harus kita perjuangkan. Tetapi yang harus kita lebih perjuangkan adalah bagaimana agar mati enak. Itulah yang sedang sama-sama kita pelajari, dan mudah-mudahan ini membawa kepada kita untuk menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Yang lalu sudah saya jelaskan beberapa hal berkaitan dengan ini. Nah, oleh sebab itu ini saya akan lalui saja. Kita akan masuk. Nah, bahwa kemarin kita memang agar nantinya kita itu adalah menjadikan hidup kita ini husnul khotimah, maka kita harus tahu betapa kita harus punya cita-cita, harus punya mimpi yang jauh ke depan, bukan hanya di sini dan kekinian. Itu yang kemarin sesuai dengan ayat Al-Quran, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan. Maksudnya ketika kita berada di dunia ini, pastikan bahwa hidup kita ini selamat, sejahtera, sukses dan bahagia. Yang kedua, wa yauma yamut. Ketika manusia itu dimatikan, di mana? Ketika kita berada di alam barzah, kita juga dipastikan harus, insya Allah, mudah-mudahan kita di sana akan selamat, sejahtera dan bahagia. Dan yang ketiga, wa yaumu yub'atsu hayya. Ini yang juga menjadi titik akhir dari perjalanan kita nanti, akan ditentukan di sini ketika nanti kita dibangkitkan hidup kembali. Dan itulah kemarin yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan ini. Dan inilah pesan Rasulullah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum falyasta'id bil min arba'in, yaqul Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini Bapak dan Ibu, pesan Rasulullah kepada kita ketika kita nanti melaksanakan tasyahud akhir, ya. Tasyahud akhir itu ditandai dengan innaka hamidum majid, maka jangan sampai Bapak dan Ibu tidak membaca doa ini. Yang doanya salah satunya, ya, Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabri
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam, yang kedua siksa kubur, yang ketiga dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 588. Hadis ini sahih. Jadi sekali lagi jangan sampai ini ditinggalkan. Nah, bagaimana agar kita nanti dalam perjalanan hidup kita ini adalah selamat, sejahtera dan bahagia? Langkah pertama, mari kita menancapkan mimpi dalam hidup kita, menancapkan cita-cita, menancapkan value atau nilai yang kita perjuangkan setiap hari ini. Dari bangun tidur sampai kita tidur kembali adalah bagaimana kita memiliki visi hidup yang benar. Al-Quran mengajarkan kepada kita adalah bahwa hidup kita ini, perjalanan kita di dunia ini adalah ibtigha'a mardatillah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 207. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia, maksudnya min kalau dalam bahasa Al-Quran itu sebagian kecil. Jadi ada sebagian kecil manusia itu, mereka dalam hidupnya itu mengorbankan dirinya karena apa? Ibtigha'a mardatillah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Maksudnya kepada orang-orang yang senantiasa hidupnya itu mengacu kepada ibtigha'a mardatillah. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia peroleh, apa yang dia dapati dalam kehidupan, apakah diridhoi oleh Allah atau tidak dalam kehidupan ini. Tentu kehidupan kita ini banyak, ya. Tetapi pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ridho, ada 3 hal yang penting yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud 3 itu adalah, yang pertama adalah raditu billahi robba, itu yang pertama. Yang kedua, wabil islami dina, wabil nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ini Pak, 3 hal penting. Ketika kita terhadap yang 3 ini sudah ridho, maka insya Allah yang lain mudah. Mencari kehidupan, kita berikhtiar, berusaha. Ketika yang 3 ini sudah selesai, yang lain pasti akan mengikuti. Yang pertama adalah raditu billahi robba. Kita harus ridho bahwa Allah sebagai Rabb. Jangan sampai kita menjadikan harta kita menjadi Tuhan, ya. Kedudukan kita menjadi Tuhan, apalagi tahta kita menjadi kedudukan, menjadi apa Tuhannya, dan lain sebagainya. Orang-orang yang hari ini hidupnya nista dan sengsara itu karena apa? Tidak menjadikan Rob sebagai Tuhannya. Nah makanya kita harus ridho bahwa Allah sebagai Tuhan kita, yang harus wajib kita ibadahi, yang wajib kita tunduk kepadanya. Iblis, Bapak dan Saudara, itu bukan gak percaya sama Allah. Iblis pun yakin
bahwa Allah sebagai Tuhan, sebagai Rob. Tapi memang iblis itu hanya mengakui Allah sebagai Rabbun. Jadi iblis itu mengakui Allah itu sebagai tauhid rububiyahnya. Iblis yakin bahwa yang menciptakan bumi ini Allah, yang menciptakan dirinya Allah. Itu iblis yakin. Tapi ketika iblis disuruh untuk menghormat, diperintah oleh Allah untuk menghormat kepada Adam, maka wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu, semuanya sujud, tetapi hanya satu yang illa iblis. Jadi iblis itu bermasalah dalam kaitan uluhiyah. Jadi bagaimana kita juga yakin Allah sebagai Rabb yang menciptakan, mendidik, memenuhi diri kita ini, sehingga hidup kita sudah tenang. Karena apa? Yakin bahwa Allah akan memenuhi. Tapi kita juga punya tauhid namanya uluhiyah, bahwa Rabb itu sebagai satu-satunya yang kita ibadahi. Itu yang pertama. Yang kedua, wabil Islam dina, dan Islam itu sebagai agama. Jangan pernah kita mencari agama selain agama Islam. Kalau kita hidup ingin selamat, sejahtera, bahagia, maka dengan Islam itulah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah 3 ya, ayat 83 ya. Afa ghairu dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah kalian ingin mencari agama selain agama Allah, yaitu Islam? Padahal seluruh yang ada di langit dan di bumi itu aslama, semuanya sujud kepada Allah, semuanya menyerah, ya, semuanya tunduk kepada Allah. Man fis samawati wal ard, baik ada yang di langit maupun yang di bumi. Dengan cara apa? Dua. Yang pertama ada namanya tau'an. Tau'an itu adalah suka dan rela. Insya Allah Bapak dan Ibu, kita di dalam sujud kepada Allah adalah tau'an. Ya, kita hadir di sini menuntut ilmu itu tau'an, karena suka terhadap agama saya, ya, karena saya cinta sama Allah, gitu. Jadi bentuknya adalah tau'an, makanya indah dan nikmat. Tapi nanti ada orang yang mengabdi kepada Allah tetapi dengan karha, dengan terpaksa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita bukan orang-orang yang terpaksa, tetapi orang-orang yang tau'an, gitu ya. Yang ketiga, Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Makanya kita harus berittiba, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Ali Imran ya, ayat yang ke-31 ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Di dalam ayat itu, qul, katakanlah, in kuntum, jadi jika kalian itu mencintai Allah, ya, maka di ayat itu tuhibbuna fattabi'uni, maka ikuti aku. Jadi kalau kita ridho terhadap Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, maka kita wajib berittiba kepadanya. Apapun yang dicontohkan oleh Rasul kita ikuti. Tetapi yang tidak dicontohkan, ya, kita tidak usah membuat hal-hal yang baru, ya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaina wa huwa radd. Jadi barang siapa yang melakukan satu amalan yang itu bukan dariku, maksudnya bukan dari Rasulullah, bukan dari kami, maka fahuwa raddu, maka itu akan tertolak. Nauzubillah min dzalik. Inilah tiga hal penting
ketika kita ingin senantiasa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam sisi bahasa, ridho itu mudahnya artinya rela. Ridho itu artinya rela. Rela dengan senang hati menerima apapun yang bersikap dari sikap batin kita adalah yang senantiasa rela menerima ketentuan dan ketetapan Allah apapun, baik ketetapan baik ataupun ketetapan buruk. Dari sisi lahir, respon perilaku yang berusaha senantiasa menunjukkan sikap ghirah dan optimis. Jadi Bapak dan Ibu, setiap kali kita mengikuti perintah Allah, setiap kali kita menjalankan syariat Islam, setiap kali kita mengikuti tuntunan Rasulullah atau berintibah tadi, maka dengan sikap optimis dan penuh dengan ghirah dan semangat. Nah, inilah yang dimaksud dengan ridho dalam perspektif agama kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu ridho dengan ketetapan Allah, Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Faman radiya falahu ridho, faman waman sakhita falahu sakhot." Barang siapa yang ridho, maksudnya tadi rela kita bertuhan kepada Allah, itu yang utama ya. Rela bahwa Islam sebagai agama kita, rela sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, maka ia yang akan meraih ridho Allah. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya namanya Minhajul Muslim, kriteria orang yang mendapatkan ridho Allah, maksudnya ketika kita ridho terhadap Allah, berarti kita rela menjalankan tadi yang ketiga tadi, yang utama. Tapi ketika Allah ridho kepada kita, itu maksudnya Allah akan paling tidak memberikan tiga hal. Yang pertama, Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup. Dalam bahasa Arab, barokah itu artinya ziyadatul khair. Jadi Bapak dan Saudara, hidup kita itu senantiasa diliputi bertambahnya nilai kebaikan, apapun yang kita peroleh. Itu cirinya. Jadi ketika orang itu dalam menjalani hidup, apapun itu diridhoi oleh Allah, maka yang pertama, hidupnya pasti akan berkah. Jadi makanya Bapak dan Ibu, keberkahan itulah yang menjadikan manusia itu mulia dan bahagia. Jadi maaf, orang mulia dan bahagia itu bukan karena materinya. Orang mulia dan bahagia itu bukan karena kedudukannya saja. Orang mulia bukan karena ilmunya, tidak. Tapi apakah berkah atau tidak dalam hidupnya, gitu. Artinya semua apapun yang diperoleh dalam hidup kita itu nanti bertambah kebaikan. Walaupun maaf Pak, gaji Bapak pas-pasan ya, kalau pas-pasannya orang Pondok Kopi Jakarta Timur itu tadi Pak, Bapak pas ada orang yang butuh ini, Bapak pas ada. Anaknya butuh ini, pas ada juga. Ada orang nawar ini disuruh beli ini, pas ada. Jadi hidup itu yang penting pas-pasan Pak. Itu berkah namanya. Kenapa? Allah pasti akan menambahkan nilai kebaikan. Nah begitu ya. Itu namanya barokah hidup. Yang kedua, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyatakan, orang yang hidupnya senantiasa dalam naungan ridho Allah, mesti hidupnya dia akan penuh dengan nikmat. Lagi-lagi kata beliau, hidup nikmat itu cirinya ada tiga. Orang yang hidupnya dikaruniai nikmat, pertama mesti bahagia orang itu. Atau dalam bahasa Arabnya as-sa'adah, hidupnya mesti bahagia. Walaupun gajinya tadi pas-pasan, hidupnya bahagia, gitu. Yang kedua, orang yang hidup
dikaruniai nikmat itu mesti al manfaat atau apa? Manfaat an nafi. Apa yang dia peroleh, apa yang dia dapati mesti bermanfaat. Punya anak nafi bermanfaat, istri bermanfaat, punya ilmu bermanfaat, punya harta bermanfaat. Karena apa? Nikmat itu namanya. Dan yang ketiga, orang yang hidupnya penuh nikmat, ziyadatut ta'ah, hidupnya senantiasa meningkat ketaatannya. Artinya apa? Semua apa yang kita miliki sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Jadi maaf, kalau ada orang yang misalnya dapat duit banyak, tapi setelah dapat duit sholat jamaahnya hilang, bahkan gak pernah sholat malam, gak pernah melaksanakan ibadah yang lain, itu bukan nikmat, itu namanya istijrot. Dalam bahasa Al-Quran itulah namanya uluran. Kalau dalam bahasanya Betawi, orang hidup diambulin oleh Allah. Nanti pada suatu ketika dia akan menyesal. Tapi kalau hidup nikmat, mestinya itu akan bermanfaat dan hidupnya pasti akan bahagia. Dan yang ketiga, orang yang hidupnya diridhoi oleh Allah mesti akan mendapatkan rahmat. Ingat Bapak dan Ibu, kalimat rahmat berasal dari kata rahimun. Ada dua sisi. Sisi yang pertama disebutnya sebagai Rahman, artinya Allah Maha Pengasih. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih, yang kedua Maha Penyayang. Jadi ketika manusia itu mendapatkan rahmat, berarti selalu dicukupi hidupnya. Kenapa? Selalu dikasih oleh Allah, diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan jalan rezekinya. Kenapa? Kalau yang namanya sifat rahman Allah, itu maksudnya adalah kehidupan kita dipenuhi oleh Allah dalam sisi materi, insya Allah, gitu ya. Jadi secara materi dan duniawi yang bisa kita rasakan, itu namanya sifat rahman Allah. Harta, kekayaan, rumah, anak, istri, itu bentuk pemberian Allah, yaitu dalam sifat rahman. Tapi nanti ada dalam bentuk sifat rahim. Rahim adalah pemberian Allah, tetapi yang bersifat batiniah. Apa itu? Kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Itu sifat rahim Allah. Sifat rahim. Kalau sifat rahman lebih kepada materi. Puncak pemberian rahman Allah, hidupnya di dunia berkah. Kalau puncak rahim Allah, hidupnya nanti Allah akan memberikan surga. Gitu. Orang yang tidak beriman memang diberikan sifat rahman, artinya diberi secara materi, tapi dia tidak akan pernah merasakan bahagia dalam hidupnya, tidak akan pernah merasakan ketenangan. Kalaulah dia merasakan bahagia, itu sebetulnya kebahagiaan semu saja. Nah, oleh sebab itu, orang-orang yang senantiasa menjalani hidupnya diridhoi oleh Allah, maka diberikan sifat oleh Allah, akan diberikan kenikmatan namanya yang disebut dengan rahmat Allah. Oleh sebab itu, di dalam hadis berikutnya apa? Wa man sakhita falahu sakhatu. Barang siapa yang tidak suka, tidak ridho, beragama Islam, ngaku Islam, tapi ibadahnya semaunya, baca Quran kalau lagi ada mood, ngaji kalau kepepet, bayar zakat kalau lagi ada lebih. Ya, ibu, kalau ibu dikasih uang oleh suaminya, yang pertama zakat mal atau zakat mall, gitu ya. Jadi tergantung ya, tergantung situasi begitu. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, mari apapun ketika Allah itu adalah barang siapa yang
tidak suka, tidak rela ya dengan ketetapan dan ketentuan Allah, Allah pun akan murka. Nah, ini benar. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan apa bentuk kemurkaan Allah. Maaf Pak, bentuk kemurkaan Allah yang paling ringan. Ini yang paling ringan kata beliau. Itu apa? Kegalauan dalam hidup. Hidup gelisah. Padahal dia banyak harta, banyak kekayaan, kedudukannya tinggi, tapi hidupnya nggak pernah tenang. Yang harus pertama kali dikoreksi itu apanya? Apakah yang dia lakukan itu diridhoi oleh Allah atau tidak? Gitu. Karena apa? Galau hidupnya. Itu adalah siksaan murka Allah yang paling ringan. Itu dalam bentuk kegalauan dalam hidup. Sudah dalam hidupnya galau, tapi masih terus tidak mengoreksi diri, Allah tidak ridho karena mungkin ibadahnya tidak baik, dalam mencari kehidupan tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Maka yang kedua, Allah akan mengurangi nikmatnya. Mengurangi nikmatnya. Ketika sudah dikurangi nikmatnya juga masih juga bandel, maka Allah akan mengambil nikmat itu dan sekaligus memberikan bencana kepadanya. Itu sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ini tidak akan pernah terjadi pada diri kita. Terlebih di dalam hadis lain Rasul bersabda, "Malam yardo biqadai walam yasbir 'alal bala'i falyastamis robban siwai." Siapa saja yang tidak ridho, tidak rela menerima ketetapanku, maksudnya ketetapan Allah atau takdirku, dan tidak sabar menghadapi ujian-ujianku kepada dirinya, silahkan dia mencari Tuhan selain aku. Maaf Pak, kita diusir oleh Allah. Kalau kita boleh tanya, kalau kita diusir oleh Allah dari bumi, mau kemana Pak? Mau ke luar negeri. Lalu luar negeri itu memang bukan buminya Allah, gitu Pak. Tanpa Allah murkanya kepada orang itu ketika apapun yang dilakukan tidak diridhoi. Namun sebaliknya, ketika apapun yang kita lakukan itu adalah diridhoi oleh Allah, maka Allah akan menjamin hidupnya akan diberikan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Ini sebagaimana doa yang selalu kita lantunkan, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang senantiasa hidupnya adalah selalu diridhoi oleh Allah, hidupnya akan dijamin oleh Allah, di dunianya bahagia dan di akhiratnya juga bahagia. Nah, gitu. Jadi makanya dia akan mendapatkan kenikmatan. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu ada yang disebut dengan ujroh. Yang kedua namanya ajrun, ya. Makanya di dalam surah At-Tin itu Allah berfirman, illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi dia akan mendapatkan ajrun. Ajrun itu maksudnya pemberian Allah yang nanti di akhirat kelak yang tertunda. Kalau ujroh dalam ayat lain itu adalah pemberian Allah yang di dunia hari ini, kenikmatan. Kalau boleh saya tanya Bapak dan Ibu, berapa bandingannya kenikmatan dunia dan akhirat Pak? Sudah pernah tahu bocorannya? 99 banding 1. Luar biasa ya ini.
Di dalam hadis Rasulullah dijelaskan benar. Ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in wa amsaka indal tis'atan wa tis'in wa amzala ilal ardi juz'an wahidan. Allah menurunkan nikmat dan rahmat baik di dunia maupun di akhirat 100 bagian. Allah menahan 99 nanti akan kita terima di akhirat, dan Allah menurunkan 1 bagian saja di dunia. Kalau Rasul, alangkah nistanya, alangkah bodohnya bagi siapa saja yang mengejar-ngejar yang 1 bagian tetapi melupakan yang 99. Mari Bapak dan Ibu, orang-orang yang senantiasa hidupnya mencari ridho Allah, maka pasti akhirat oriented. Apa? Orientasinya akhirat. Makanya nanti kalau melihat baca ayat ini seolah-olah ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami di dunianya hasanah. Bilangnya 50%. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhiratnya hasanah 50%. Itu bilangnya seimbangnya begitu. Padahal bukan. Seimbangnya akhirat dan dunia itu hanya 1:99. Gitu. Apa pesan Allah dalam ayat berikutnya? Makanya bunyinya begini. Wabtaghi bima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan untuk negeri akhirat. Akhiratnya dulu. Yang menarik di dalam bahasa Arab ini, untuk yang berkaitan akhirat itu aktif ayatnya. Tapi untuk yang dunia menggunakan kalimat wala tansa nasibaka, pasif. Apa maknanya? Akhirat itu adalah tujuan utama kita, dan dunia itu ternyata sambilan. Dalam tanda kutip, barang siapa yang ingin mendapatkan dunia baik, maka harus semangat untuk menjalani kehidupan persiapan di akhirat. Makanya pesan kita kepada anak kita itu harusnya, wahai nak, kamu harus belajar agama dengan baik, sholat dengan baik, jangan lupa belajar di dunia dan bekerja. Gitu. Jangan sampai salah pesannya kan. Pesannya itu kan, nak, kamu harus belajar yang pintar ya, menjadi orang yang cerdas ya, harus bekerja, tapi jangan lupa sholat. Mana yang sambilan? Bapak Ibu, ini pesan Allah. Makanya hari ini mindset kita ini seringkali salah dan keliru. Apa maknanya? Dunia orientasinya dunia. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi orang-orang yang hubbud dunia. Kalau orang sudah menjadikan hubbud dunia, segala-galanya itu adalah di dunia, sampai doanya pun begitu. Apa doanya Pak? Pada ayat sebelumnya kan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia yang ketika berdoa, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan di dunia, tapi tidaklah mereka mendapatkan apapun di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kita doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita bukan memilih yang satu saja, tidak memilih yang 99 saja. Orang yang senantiasa mencari ridho Allah, maka yang dikejar berapa Pak? 100%. Dunianya yang satu itu sebagai sarana, sebagai alat
untuk mendapatkan yang 99. Jangan sampai salah. Maka jangan sampai kita terpukul dan terpaku di dunia. Karena apa? Dunia akhirnya apa? Hubbud dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, ini akhirnya ketika barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak-hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tak putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tak ada ujungnya. Yang ketiga, kebutuhan yang tak terpenuhi. Dan yang keempat, keinginan yang tidak tercapai. Hadis riwayat At-Tabrani. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang hubbud dunia, tetapi kita akan mengejar yang dua-duanya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses, mulia, dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan yang sebelum ini bisa menjadikan renungan. Dan mohon maaf, memang suara saya lagi ada agak gangguan, sehingga mungkin tidak nyaman didengar oleh Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan yang sebelum ini bisa menjadikan renungan. Saya kira itu. Ada yang ingin bertanya? Sudah masuk waktu ya? Baik. Cukup? Baik, mari kita akhiri dengan sama-sama melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.